Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa minggu, mulai minggu yang lalu sampai beberapa minggu ke depan kita membahas kitab Maleakhi. Dan hari ini kita memasuki pembahasan di pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua, mari kita memperhatikannya. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini tuan, di manakah rasa takut kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti yang cemar ke atas mezbahku, tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami mencemarinya? Dengan berpikir bahwa meja Tuhan boleh diremehkan. Apabila kamu membawa seekor binatang yang buta untuk dipersembahkan, bukankah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, bukankah itu jahat? Coba bawalah itu kepada penguasa daerahmu. Apakah ia berkenan kepadamu atau menyambutmu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekarang cobalah lunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tanganmu lah hal itu terjadi. Mungkinkah ia akan menyambut seorang dari antaramu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya saja ada di antara kamu yang menutup pintu, sehingga kamu tidak menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak berkenan kepadamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku juga tidak sudi menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbit matahari sampai terbenamnya, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Di setiap tempat akan dipersembahkan dupa bagi namaku. Dan juga kurban sajian yang tahir. Sebab besarlah namaku di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh diremehkan. Kamu berkata, lihat ini menyusahkan saja. Dan kamu mencibir aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang rampasan, binatang yang timpang dan yang sakit. Itulah yang kamu bawa sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya dan telah menazarkannya. Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar. Firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengar dan memelihara di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama ini Bapak Ibu Saudara dan saya memahami bahwa ibadah di gereja seperti yang kita laksanakan hari ini adalah kehendak Tuhan. Ibadah itu adalah kehendaknya. Allah yang menghendaki ibadah terjadi. Dialah bahkan yang menginisiasi, yang berinisiatif untuk menyelenggarakan dan mengundang kita untuk hadir di hadapan Dia. Jadi ibadah adalah kehendak Tuhan dan inisiatif Tuhan. Maka salahlah kalau ada sebuah pemahaman bahwa kita datang ke gereja lalu kita yang mengundang Tuhan hadir. Dengan harapan Dia memberkati hidup kita. Ini pemahaman yang keliru. Ibadah itu adalah kehendak Tuhan. Allah yang mengundang kita hadir. Dia sudah ada di tempat kudusnya. Kita diundang hadir. Bukan kita yang mengundang Dia hadir. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan seringkali harus
mendorong dan mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang mungkin lama tidak ke gereja atau kurang rajin ke gereja. Kita ingatkan, kita dorong kembali untuk rajin ke gereja. Maafkan kami kalau kami menyinggung ya. Misalnya kamu kok lama ndak ketok, ayo ke gereja. Saya harus sampaikan di sini itu bukan kehendak kami, bukan keinginan saya, kemauan saya pribadi. Kalau orang datang lebih banyak di gereja lalu kita menjadi senang, oh tidak. Bukan itu tujuan kami. Saya hanya menyerukan kehendak Tuhan karena ibadah adalah kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipanggil oleh Tuhan, bukan oleh hamba Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, seringkali kami harus selalu mengingatkan karena itulah kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah ini. Kita sudah mendengar dan seringkali mendengar, memahami ibadah adalah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar perkataan yang bertolak belakang? Tuhan berkata, kamu tidak perlu ke gereja. Kamu tidak usah beribadah. Kamu di rumah saja. Cukup di rumah saja, tidak usah ke gereja. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kata-kata yang bernada keras ini dari Tuhan? Tidak pernah ya. Kalau saya yang mengatakannya, Bapak Ibu Saudara akan marah. Ya, memangnya kamu siapa, Ponco? Kamu itu baru bergabung di stadion itu 9 tahun. Tahun ini 9 tahun saya melayani. Kamu tidak ada kontribusi apa-apa di gereja ini. Gereja ini sudah ada sebelum kamu lahir. Jadi apa hakmu melarang aku datang ke gereja? Itu pasti. Dan saya juga tidak akan berani melarang. Ya, siapa saya harus belajar tahu diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau ini suara Tuhan, Tuhan justru yang melarang kita datang ke gereja, meminta gereja untuk ditutup, tidak ada jemaat yang datang. Ini pasti ada apa-apa, ada masalah. Kalau Tuhan yang kita kenal selalu menghendaki kita datang kepada Dia. Dia bahkan mengundang kita datang kepada Dia. Tapi kemudian pada satu waktu Dia justru menghendaki kita tidak ke gereja. Pasti ada masalah. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca nada yang seperti itu di ayat yang ke-10. Mari kita lihat ayat itu. Ayat yang ke-10 mengatakan begini. Sekiranya saja, ini rada halus ngomongannya ya. Sekiranya saja ada di antara kamu yang menutup pintu bait Allah. Sehingga kamu tidak menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak berkenan kepadamu firman Tuhan semesta alam. Dan aku juga tidak sudi menerima persembahan dari tanganmu. Persembahan yang bagian dari ibadah kita itu ternyata tidak disukai Tuhan. Allah tidak sudi terhadap persembahan kita. Dan Dia tidak suka dengan kita yang datang. Karena itu Tuhan meminta pintu itu kalau bisa ada yang menutup. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, Bapak Ibu Saudara bisa download di aplikasinya. Bunyinya seperti ini. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, lebih baik pintu rumahku ditutup. Sebab sia-sia kamu menyalakan api di atas mezbahku. Aku tidak suka kepada kamu dan tidak mau menerima persembahanmu. Ini kontras banget bukan? Kita kenal Allah itu selalu menghendaki ibadah terjadi. Dia mengundang kita hadir. Karena Tuhan ingin memproses kita di dalam atau semakin serupa dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Tetapi kita mendengar nada yang berbeda. Tuhan justru berkata pintu itu harus ditutup. Aku tidak suka kamu dan tidak suka persembahan kamu. Kalau ada nada yang bertolak belakang pasti ada masalah. Dan kita bertanya, ada apa? Kok Tuhan sikapnya seperti itu? Dan kalau kita melihat di judul khotbah ini, maka kita tahu jawabannya. Karena orang Israel dan khususnya orang Yehuda, suku Yehuda pada saat itu melakukan ibadah dengan sembrono. Ibadah dengan sembarangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh mereka? Membawa roti cemar
lalu membawa binatang yang tidak kudus, yang timpang, yang buta, yang merupakan hasil rampasan, yang tidak layak. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang kelihatan. Tetapi sesungguhnya mereka melakukan itu berasal dari hati dan pikiran yang salah. Kita akan seringkali melihatnya perbuatan. Tapi kita tahu perbuatan itu berangkat dari hatinya, dari pikirannya yang salah. Apa yang kita pahami, apa yang menjadi konsep kita, itu akan terwujud, terlihat pada perilaku hidup kita. Nah, jadi apa yang menyebabkan mereka melakukan ibadah dengan sembrono itu dan tidak menghargai, bahkan sangat menghinakan Tuhan? Saya melihat ada dua hal. Yang pertama, karena mereka punya hati yang tidak tahu terima kasih dan tidak tahu diri. Bapak Ibu Saudara, kemarin sudah membaca ayat kedua. Saya ingatkan kembali karena di sana ada pernyataan yang eksplisit, yang jelas dan tegas. Bahwa Tuhan mengasihi mereka. Aku mengasihi kamu. Dia pakai kata ganti aku. Ya, jadi secara langsung aku mengasihi kamu. Itu pernyataan yang eksplisit banget, yang jelas-jelas. Kadang kita mungkin bisa kurang yakin untuk ngomong itu kepada pasangan kita ya. Atau budaya-budaya tertentu agaknya susah untuk ngomong aku sayang kamu, aku cinta kamu gitu ya. Tapi Tuhan di sini eksplisit mengatakan aku mengasihi kamu. Tetapi kita membaca kemarin responnya itu mencengangkan. Mereka justru mempertanyakan kasih itu. Lalu mereka mengatakan, dengan cara apa? Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Padahal Bapak Ibu Saudara, kita tahu pada saat itu umat Israel, terkhusus suku Yehuda, baru saja ditolong Tuhan. Mereka dipulangkan dari negeri Persia ke Yerusalem. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, umat Israel itu dibawa ke pengasingan, diperbudak oleh negara lain di Babel. Tapi kemudian Babel dikalahkan oleh Media Persia. Dan Raja Media Persia, Kores itu mengizinkan, dalam anugerah Tuhan mengizinkan umatnya kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Jadi saudara melihat di sini, mereka baru saja ditolong Tuhan. Dan diberi kemerdekaan menjadi umat yang menyembah kepada Tuhan. Membangun kembali bait suci yang telah diruntuhkan, dibangunnya kembali. Jadi kita melihat seharusnya orang macam ini harus tahu terima kasih dan tahu diri. Dan karena itu memberi diri untuk beribadah kepada Tuhan sebagaimana Tuhan kehendaki. Tapi mereka justru mempertanyakan, bagaimana caramu mengasihi aku? Boceng li tenan. Ya, kalau kita tahu ada orang seperti ini yang tidak tahu terima kasih, kita akan angkat tangan. Bohwat, angel dikandani, angel dinasehati. Tapi saya percaya dan saya yakin dan juga melihat apa yang dikatakan Alkitab, Tuhan tidak pernah putus asa untuk membentuk mereka. Karena itu Tuhan mengutus Nabi Maleaki untuk memberikan teguran supaya mereka sadar akan kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, masalah yang lain selain hati adalah pikiran. Mari kita lihat ayat yang ke-7, kita akan membaca ayat yang ke-7. Di sana dikatakan demikian, saudara-saudara. Kamu membawa roti yang cemar ke atas mezbahku, tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami mencemarinya? Lalu ada catatan dari si penulis kitab ini, dengan berpikir, garis bawahi kata berpikir, bahwa meja Tuhan boleh diremehkan. Garis bawahi kata berpikir. Lalu ayatnya yang ke-12, kita lihat ayat yang ke-12. Next. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh diremehkan. Ada semacam pemikiran, sangkaan yang salah. Ada prasangka yang negatif, prasangka buruk tentang Tuhan dan perintah-perintahnya di dalam ibadah. Jadi kalau saya parafrase, saya kalimatkan ulang, itu kira-kira begini. Mereka itu bilang sama Tuhan, Tuhan engkau itu repot dan bikin repot.
Ibadah kok dibikin sulit. Harus bawa ini, bawa itu, ada urut-urutannya, tidak boleh semua masuk, hanya orang tertentu yang disebut imam besar. Ya, semua itu kayaknya kok serem gitu ya. Rasanya kok, waduh, kangelan lah, banyak kesulitan lah, bikin repot. Makanya Alkitab menyebutkan, lihat, mereka berkata, ini menyusahkan saja. Jadi setiap perintah Tuhan di dalam penyelenggaraan ibadah itu mereka lihat sebagai sesuatu yang merepotkan. Dan itu berangkat dari sebuah pemahaman yang keliru tentang Tuhan dan firman-Nya. Mereka bilang mereka semuanya itu menyusahkan aku. Dan karena pikiran yang negatif tentang Tuhan itu ada di dalam pikirannya, maka mereka ya wis asal-asalan, sembrono. Ora apa-apa wis. Meja itu kan sudah kotor. Meja sajian itu kan biasa ditaruh roti-roti sajian, udah kotor. Wis ora apa-apa, mejanya rotinya kotor sekalian. Ya kan? Akhirnya begitu, karena pikiran yang salah, prasangka yang buruk tentang Tuhan, berpikir yang salah tentang Tuhan, akhirnya dia memberikan yang asal-asalan. Persembahan binatang pun juga begitu, hasil rampasan yang tidak kudus, yang timpang, yang buta diberikan kepada Tuhan. Asal-asalan, padahal tahu kehendak Tuhan harus memberi yang terbaik. Tapi mereka semacam gak mau tahu karena memang pikirannya salah. Kita tahu di sini Bapak Ibu, jadi apa yang kita pahami, apa yang menjadi konsep kita, itu akan kelihatan pada perilaku hidup kita, termasuk di dalam ibadah kita. Nah Bapak Ibu Saudara, bahkan Alkitab akhirnya Tuhan mengatakan kamu itu jahat. Bukan sekedar berpikir negatif, tapi hatimu jahat, pikiranmu jahat. Ngeri enggak Bapak Ibu Saudara? Ada sebuah umat Allah, umat pilihan Allah yang diselamatkan Tuhan. Berbagai peristiwa itu menyatakan Tuhan sayang kepada mereka, membawa mereka kepada keadaan yang baik supaya mereka menyembah Tuhan. Tapi mereka tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, bahkan berpikir yang buruk tentang Tuhan dan firman-Nya dan jahat. Sekarang Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kepada diri kita sendiri. Apakah ibadah kita hari-hari ini lebih baik daripada ibadah Israel? Apakah kita datang ke gereja dengan sukacita, dengan sukarela, tidak dengan paksaan? Apakah kita merasa Tuhan sudah merepotkan kita? Ya, hari Minggu itu mestinya kan libur ya. Kia-kia, jalan-jalan, healing gitu kan ya. Nah ini kok disuruh bangun pagi ke gereja. Apalagi yang main musik, yang melayani harus bangun lebih awal, pagi-pagi jam 4. Datang ke sini masih gelap, latihan lagi. Kayaknya Tuhan merepotkan ya. Bisa begitu enggak? Kalau pemahaman kita keliru tentang Tuhan dan firman-Nya, kita akan merasa direpotkan. Sehingga ibadah kita akan asal-asalan era popo lah. Cincai. Tidak apa-apa kan. Lihat bagaimana mereka meremehkan perintah Tuhan. Menganggap tidak apa-apa. Cincai. Ngeri. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika saudara sudah sampai di gereja, saya sampai di gereja. Ibadah sudah dimulai. Apakah kita lebih baik dari umat Israel? Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Kita ingin menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan. Tapi saya harus akui godaan kita terlalu besar. Harusnya kita mampu mengalahkannya, tapi seringkali kita gagal. Kita lebih senang fokus pada gadget kita masing-masing. Bahkan ada yang mungkin main game di gereja. Coba bertanya kepada diri sendiri. Aku ke gereja mau apa? Kalau main game misalnya ya. Main gadget sepanjang ibadah. Kira-kira berlaku enggak Tuhan ngomong gitu. Tutupan aja gereja nih. Kamu di rumah aja. Kayak sia-sia kan. Percuma kan. Kamu ke gereja itu mau apa?
gitu. Kalau kamu seperti itu menghinakan aku, wis lebih baik di rumah saja. Kalau saya ngomong gitu, pasti Bapak Ibu tersinggung ya. Tapi kalau Tuhan yang bilang, ini artinya sebuah teguran yang sangat keras. Kita harus serius dengan ibadah kita. Serius tidak berarti lalu wajahnya itu kehilangan sukacita. Enggak. Memahami, menghayati kehadiran Tuhan. Kita fokus dengan Tuhan. Kita siap dengan ibadah. Kita siap mendengar firman, memuji Tuhan. Itu yang harusnya kita lakukan, bukan? Dan tidakkah kita seharusnya bersyukur? Seharusnya bersyukur. Karena ibadah kita beda dengan orang Israel. Mereka itu memang cukup banyak aturan yang bisa merepotkan. Ya, tapi itu adalah gambaran daripada apa yang lalu kemudian dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan itu, pengorbanan ini, persembahan itu. Semua mengarah dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh Yesus yang sekali selamanya untuk keselamatan kita, untuk pengampunan dosa kita. Artinya kalau kita menghayati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan seperti Israel cuma dilepaskan dari musuh. Kita dilepaskan dari iblis, dari kebinasaan. Harusnya kita itu makin tahu bersyukur, tahu terima kasih. Dan menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Datang ke gereja, terima kasih. Saya ini orang berdosa. Saya orang yang tidak kudus. Saya tidak sempurna. Tapi Tuhan mengasihi saya. Dia mati untuk saya. Dia bahkan memberi kepercayaan saya untuk menjalani kehidupan melayani Tuhan di gereja ataupun di tempat lain. Siapakah saya? Siapakah saya dan siapakah Tuhan? Kalau kita menyadari ini Bapak Ibu Saudara, ibadah akan menjadi sesuatu yang betul-betul bermakna dan menggelorakan hati kita yang datang. Maka saya harus katakan kepada saudara, memang selalu ada kekurangan pada kami yang melayani baik pemain musik, selalu ibadah itu selalu berarti kejutan. Mesti ada yang keliru, itu pasti. Di mana-mana ibadah mesti ada yang keliru. Susunannya bisa keliru, khotbah juga bisa keliru, khotbah juga bisa jadi kurang menarik. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, saya harus katakan, dalam segala kekurangan kami, kalau kami sudah sungguh-sungguh mempersembahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara juga dituntut hal yang sama. Aku fokus kepada Tuhan. Kalau fokus kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan itu akan sungguh-sungguh berbicara di dalam hati kita. Sehingga tidak tergantung siapa yang berbicara, siapa yang memimpin pujian, siapa yang bahkan pakai gitar sekalipun satu. Kalau kita bisa menghayati kasih Tuhan, kita bisa mengalami Dia dan hidup kita akan dipulihkan. Dan saya ingatkan kembali, jangan pernah kita berpikir Tuhan itu menyusahkan kita. Perintah-perintahnya tidak pernah dimaksudkan untuk menyusahkan kita. Tapi untuk membentuk kita. Untuk menolong kita semakin menghayati kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita menghayati ini, niscaya kita akan datang untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita akan melayani CD pengakuan percaya beberapa anak-anak Tuhan yang sudah menerima baptisan anak waktu kecil. Ada 21. Pesan saya, pesan firman Tuhan hari ini, hayati betul kasih Tuhan ya. Pengorbanan Yesus. Sehingga itu akan menggelorakan hidupmu untuk hidup bagi Tuhan. Bukan hanya di gereja, dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan hidupmu sebagai ibadah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, saya ingin mengakhiri sebuah kalimat yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara beberapa minggu yang lalu dengan tema kita diciptakan Tuhan untuk menjadi penyembah. Saya ingatkan kembali kalimat ini. Ada satu buku berjudul We Become What We Worship. Kita menjadi apa yang kita sembah. Atau bahasa lain yang mirip-mirip, we become what we believe. We become what we love. Kalau kita mencintai sesuatu, kalau kita betul-betul menyembah sesuatu itu,
maka kita akan menjadi seperti yang kita cintai, menjadi seperti yang kita sembah itu. Kalau kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi seperti Tuhan yang mulia. Karena itu saya harus tegaskan kembali, ibadah kita ketika kita sungguh-sungguh berikan untuk kemuliaan Tuhan dengan cara yang benar, dari hati dan pikiran yang benar, yang terarah kepada Dia, Tuhan akan memproses kita di dalam kemuliaannya untuk kita makin serupa dengan Kristus. Maka we become what we worship, itu benar adanya. Kalau kita meninggalkan gereja, kita tidak pernah ke gereja, kita tidak pernah mendengar firman, kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita akan menjadi seperti apa yang kita cintai di dunia sana. Kalau uang yang mengendalikan kita, kita akan terus mencari uang sampai kita tidak pernah puas. Baru sadar, hidup kita baru bisa dipuaskan ketika kita we worship Him. Ketika kita menyembah Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang tahu diri. Tahu terima kasih. Jangan jahat di dalam hati. Jangan berpikir buruk tentang Tuhan. Percaya dan yakin setiap jalannya adalah baik untuk kita. Untuk membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus.